kenyamanan, ya, ketertiban dan lain sebagainya, begitu ya. Kira-kira dua hal ini ya, dua hal seminimal-minimalnya tujuan negara itu menciptakan welfare, lalu kemudian menciptakan law and order, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, welfare lalu kemudian law and order ini dia tidak akan pernah tercipta kalau kemudian tidak ada kolaborasi di dalamnya, gitu ya. Dia tidak akan pernah tercipta ketika di dalamnya tidak ada kolaborasi, begitu ya. Dia tidak akan pernah tercipta ketika kita tidak mampu mengelola keragaman di dalamnya, atau bahasa Turkinya itu adalah diversity, begitu ya. Kalau kita nggak bisa mengelola keragaman, kalau kita nggak bisa mengelola diversity, maka kesejahteraan itu nggak akan pernah tercipta. Gitu ya. Ketentraman itu tidak akan pernah tercipta, kenyamanan itu tidak akan pernah tercipta. Gitu. Coba mungkin kita lihat lagi, mungkin Mas Dia ini lebih paham, begitu ya. Kalau kita lihat sejarah, misalnya ya, kalau kemudian kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah mencetuskan Piagam Madinah misalnya, betul ya? Piagam Madinah itu adalah salah satu piagam yang paling demokratis, yang sepertinya belum ada satupun konstitusi dunia ini yang mampu menandingi seberapa demokratisnya Piagam Madinah, gitu ya. Sampai-sampai kemudian mereka yang di luar Islam, di luar Muslim pun mereka merasa nyaman dengan adanya Piagam Madinah. Hatta pun itu adalah seorang Yahudi, gitu ya. Hatta pun itu seorang Yahudi yang dikatakan di dalam sejarah Yahudi itu adalah, Rasulullah tahu juga begitu Yahudi itu tabiatnya adalah selalu mengkhianati, gitu ya. Tapi ketika ada perjanjian ini, betul, gitu ya. Nah, itu luar biasa, gitu ya. Itu kan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana kemudian Rasulullah mampu mengelola keragaman yang ada di dalamnya, gitu ya. Keragaman, mereka merasa nyaman, begitu, walaupun bukan Muslim, walaupun berbeda agama, tapi kemudian dengan adanya Piagam Madinah, semua merasa diperlakukan secara adil, gitu ya. Atau misalnya kita lihat juga di dalam sejarah, misalnya bagaimana kemudian ketika Rasulullah bersikap terhadap kaum kafir Quraisy ketika di Mekah, gitu ya. Ketika di Mekah itu kan Muslim dan kaum kafir Quraisy itu kan sama-sama ketika beribadah menghadap Ka'bah. Bedanya adalah kalau Muslim menghadap Ka'bah itu dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kafir Quraisy dia menghambakan diri menghadap Ka'bah tapi menyembah kepada patung-patung yang ada di atas Ka'bah itu, gitu ya. Nah, kata para sahabat Rasulullah kan sudah gregetan aja, begitu ya. Kira-kira kenapa nggak dihancurkan aja, begitu ya? Kenapa nggak dibantai aja, kira-kira gitu, dihilangkan aja itu patung? Tapi kata Rasulullah, sabar, gitu ya. Sabar, belum saatnya, akalnya belum nyampe, kira-kira begitu. Sama juga betul, ada waktunya, gitu kan. Itu kehebatan Rasulullah, dan kemudian itu bisa kita kalau ditarik pada situasi kontekstual hari ini, apakah itu mungkin? Sangat mungkin itu bisa kita lakukan, begitu. Sama juga ketika misalnya pada satu kisah, misalnya Rasulullah ada seorang Badu yang mungkinnya masih ingat ya Mas dia, ada seorang Badu yang kemudian dia mengencingi tempat sholat, gitu ya. Lalu kemudian kalau Umar itu kan sudah menghunuskan pedangnya, tapi kata Rasulullah, ya kamu jangan emosi dulu, kira-kira begitu, karena bisa jadi dia tuh nggak tahu, gitu loh, hukumnya mengencingi tempat ibadah itu adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama Islam. Akalnya itu belum nyampe, kira-kira begitu. Betul. Akalnya itu belum nyampe. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kalau dakwah, kalau menyampaikan kebaikan itu adalah bikudri ukulihim, berdakwahlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Betul sekali. Gitu. Nah, makanya kalau bicara negara, bicara kebijakan publik, ini kan apalagi konteksnya Indonesia, begitu, negara yang begitu sangat beragam, begitu ya, sehingga memang nggak mudah, begitu, mengelola dengan keragaman suku yang begitu sangat luar biasa, latar belakang sejarah yang begitu sangat kaya, begitu ya, wilayah yang begitu sangat luas dan seterusnya, begitu ya. Jadi ini yang kemudian harusnya menjadi salah satu pijakan bagi kita, begitu ya. Cukup bagi kita apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah ketika mengeluarkan Piagam Madinah, ya, menyikapi kaum Quraisy ketika di Mekah, menyikapi seorang suku Baduy, begitu. Lalu kemudian itu memberikan satu inspirasi bagi kita ketika kita mengelola sebuah negara, mengelola sebuah kebijakan publik agar orang merasa nyaman, merasa tentram, merasa dihargai secara adil dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian harus harus kita lakukan, begitu ya. Jadi
menciptakan kesejahteraan, lalu kemudian menciptakan kenyamanan dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya juga teringat juga dengan salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya. Ketika Rasulullah mengatakan ketika bertemu dengan keramaian kaum muslim pada saat itu, beliau mengatakan absus salam ya. Absus salam, lalu kemudian tebarkan salam, lalu kemudian berikan makan ya. Lalu kemudian tegakkan sholat di waktu malam ya, ketika orang lain sedang tertidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan sejahtera. Gitu ya. Atau niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan sejahtera, itu dimaknai juga sebagai dalam keadaan selamat. Gitu ya. Jadi ternyata memang ya salam dulu, berikan makan dulu itu artinya kan penuhi dulu gitulah kebutuhannya gitu. Sejahterakan dulu gitu. Kita bahasakan kewajiban. Begitu ya. Oh ya, kewajiban gitu. Lalu kemudian sholat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal dan banyak pelajaran yang kemudian itu bisa kita kontekstualkan di dalam kehidupan kita pada hari ini begitu ya, di dalam konteks bagaimana kita mengelola negara, mengelola kebijakan publik dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Mas Dia, mungkin ini beberapa bagian terakhir. Sekarang kita masuk pada konteks kebijakan publik yang berkeadilan. Seperti ini ada beberapa kawan saya yang gabung ini ya. Oh ya. Ada salah satu dosen ahli kebijakan publik ini bergabung juga di grup, sepertinya dari Brawijaya. Saya jadi sungkan ya. Oh, selamat datang Pak. Siapa? Atas nama siapa? Atas nama Pak Said kayaknya gabung tadi ya. Selamat datang Pak Said. Bisa gabung. Said ya. Ya. Oke. Kita sekarang masuk pada konteks kebijakan publik yang berkeadilan begitu ya. Saya tadi menyampaikan di awal ya bahwa kebijakan publik itu adalah bagian dari social science, gitu ya, ilmu ilmu sosial ya begitu. Sebagaimana kita ketahui begitu, bagi teman-teman yang belajar di social science itu kan, teori besar dari ilmu sosial itu kan ada 3 ya. Yang pertama kita bicara tentang behavioralisme, begitu. Yang kedua kita bicara tentang strukturalisme, yang ketiga kita bicara tentang institusionalisme, begitu ya. Dan tentu pada kesempatan ini kita nggak akan membahas konteks itu secara mendalam, tapi paling tidak itu sebagai pengetahuan bagi kita, begitu ya, bahwa ilmu sosial itu dipengaruhi oleh sifat perilaku manusia, begitu ya. Kalau bicara tentang struktural dan institusi itu bicara tentang bicara tentang aturan, bicara tentang norma, bicara tentang kebiasaan dan lain sebagainya, begitu ya. Makanya di dalam kebijakan publik itu ada istilah yang disebut dengan kepantasan dan kepatutan kebijakan publik. Apakah ketika misalnya suatu negara begitu ya, atau ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan publik, apakah kebijakan itu sudah pantas, sudah memenuhi unsur kepantasan dan sudah memenuhi unsur kepatutan. Cara melihat yang paling sederhana apa? Ya, cara melihat yang paling sederhana adalah bagaimana reaksi publik ya terhadap kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara begitu ya. Nah itu konteks kebijakan publik di dalam ilmu sosial begitu ya. Nah lalu kemudian kita masuk pada konteks aspek keadilan begitu ya. Keadilan itu, pertanyaannya adalah keadilan itu apa gitu ya. Keadilan itu seperti apa? Keadilan itu kan kalau yang kita ketahui selama ini kan yang dimaksud dengan adil itu adalah bagaimana kita mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat, begitu ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat, begitu ya. Adil itu bukan sama rata ya, 4 tambah 4 lalu kemudian dibagi, saya dapat 2, Mas Dia dapat 2, begitu ya. Konsep adil itu tidak begitu ya, tapi konsep adil itu dia proporsional ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya secara tepat, begitu ya. Kalau dalam konteks kita misalnya sebagai seorang muslim itu ada salah satu ayat misalnya di surat Al-Maidah ayat 8 gitu ya. Idilu huwa aqrabu litaqwa, begitu ya, bahwa adil itu lebih dekat kepada takwa, begitu ya. Bahwa orang yang adil itu kan kira-kira orang yang kemudian dia dia bertakwa, begitu ya. Dia meyakini, begitu ya, bahwa segala tindak tanduknya itu ada catatannya, begitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka dikatakan di surat Al-Maidah itu idilu huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa. Atau kemudian misalnya ada juga di surat yang lain ya, Mas Dia ya, di surat An-Nahl misalnya ayat 90 ya.
yang artinya itu bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat